Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Kawa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aroni di program podcast kita yaitu Ngopi Bersama Kawa. Alhamdulillah, edisi pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Nurbeta SSI MM. Beliau adalah dosen sekaligus UAK 2 ya, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana perjalanan dari kampus menuju ke Kawa? Dari rumah ya? Dari rumah ya. Bagaimana perjalanan dari rumah menuju ke Kawa Pontianak Tenggara? Alhamdulillah lancar melewati itu. Lancar ya? Tidak ada halangan sedikit ataupun? Tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Lancar Pak. Yang kedua, sahabat KUA, ada Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, beliau Ustadz Mardi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Cerah ya nampaknya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sahabat KUA dimanapun Anda berada. Hari ini kita bincang-bincang ya, ngobrol seputar KUA ya. Alhamdulillah pada hari ini kita memberikan penjelasan berkaitan dengan kunjungan ada dari STIS Syarif Abdurrahman. Insyaallah pada hari ini kita sama-sama menggali informasi. Mungkin masyarakat di luar sana ada yang kurang paham apa yang mau ditanyakan, silakan komen di komentar sini. Jangan lupa untuk sahabat KUA follow, like dan juga share, atau juga masuk ke YouTube kami yaitu subscribernya boleh nanti disumbangkan untuk kami. Mudah-mudahan nanti video yang lainnya yang akan menyusul. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan mukadimah langsung dari Bu Nurbeta SSI MM. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Mardi dan Pak Roni. Alhamdulillah, niat pertama kedatangan saya itu adalah observasi mahasiswa sebenarnya Bapak-Bapak ya. Kebetulan juga saya di STIS itu sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen Sakinah, keluarga Sakinah dan DP4 ya kan. Sekaligus saya bekerja juga di struktur kantornya itu sebagai wakil ketua 2 di STIS SA. Nah, jadi karena habis mata kuliah kemarin gitu kan, kita ingin mengadakan observasi lapangan tentang apa sih itu DP4. Kita kesini sama mahasiswa kita Pak. Ya sahabat KUA dimanapun Anda berada. Mohon maaf Bu, selain juga maksud dan tujuannya observasi, kira-kira ada jangka panjang untuk selanjutnya untuk di Kawa. Maksudnya sebenarnya juga kalau kedatangan kita juga sebenarnya seperti ini kan tidak hanya untuk observasi untuk mata kuliah saya gitu kan, bagaimana kedepannya kita bisa MOU kalau bisa. MOU ya, alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya di kantor Bapak di KUA ini ada orang-orang atau pegawainya yang belum kuliah gitu kan, nah, bisa tuh langsung gitu kan kuliah. Ya sahabat. Minum air gitu. Minum air ya, alhamdulillah. Ya sahabat KUA dimanapun berada. Alhamdulillah tadi bukan hanya sekedar untuk observasi, mungkin lebih dalamnya itu untuk menimba ilmu dulu lah. Itu mungkin ada sedikit jawaban dari narasumber dua kita, yaitu Bapak Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, kepada Pak Mandi dengan Pak. Persilakan. Terima kasih. Kami atas nama KUA Kecamatan Pontianak Tenggara secara khusus menerima kedatangan atau silaturahim dari dosen dan beberapa mahasiswa yang mengunjungi kami, bersilaturahim kepada kami. Secara pribadi kami sangat bahagia menyambut baik kedatangan beliau-beliaunya. Bahkan kalau dibuat semacam MOU kerjasama ke depannya juga kami akan menyambut dengan baik. Sangat merupakan kehormatan buat kami bisa dikunjungi, bahkan mau dibuat semacam MOU dengan STIS. Mungkin
Cuman apa yang fornya, kontennya yang akan kita bentuk MOU tersebut itu bisa kita bicarakan selanjutnya. Bentuknya apa, feedbacknya apa, buat KUA, buat SETIS. Kami siap kalau ada salah satu pegawai kami yang mungkin belum kuliah S1, kami bisa merekomendasikan ke SETIS. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bekerjasama dalam segala hal, termasuk di dalamnya mungkin tentang penyuluhan. Ada jasa-jasa penyuluh yang bisa diperdayakan, karena tanpa penyuluh ini bukan hanya S1, S2, bahkan ada yang S3 kami. Jadi bisa dikolaborasikan dengan teman-teman dosen juga, dan pada dasarnya kami sangat bahagia kalau akan menerima MOU ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mahdi. Mungkin kita agak cair-cair sedikit ya Pak ya. Berkaitan dengan Ibu Nurbeta tadi, berkaitan dengan yang ada pegawai KUA, ada yang belum kuliah, silakan. Nah, menurut pandangan saya, apakah kira-kira dari SETIS ini kenapa harus berkunjung di KUA? Sebenarnya kan banyak di tempat-tempat KUA lain, kenapa harus berkunjung di KUA Pontianak Tenggara? Oh, ini Pak. Sebenarnya kalau untuk kampus kita sendiri kan, SETIS Syarif Abdul Rahman Pontianak ya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdul Rahman Pontianak, dan kami itu memiliki satu prodi untuk saat ini Pak. Kedepannya mungkin ada tambahan. Dan sekarang kebetulan juga prodi kita ini hukum keluarga Islam Pak. Hukum keluarga Islam. Jadi saya yang dosen punya manajemen keluarga Sakinah tadi gitu kan, emang ada istilahnya pembelajaran tentang apa sih itu KUA gitu kan, apa sih itu BP4 gitu kan. Jadi untuk saat ini saya ingin mahasiswa itu langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Sebenarnya mereka ini ada berapa kelompok Pak? Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Udah saya sebar. Di Surabaya juga di Pontianak. Nah kebetulan untuk kelompok ini kelompok 2 nih kan. Nah, ketuanya tadi yang cewek namanya Mariani. Kan? Bagaimana kalau kita ke yang terdekat dulu kan? Kan di sini ya di Serdang Pak kan. Jadi kita terdekat dulu kan, yang terdekat itu adalah KUA yang di Paris. Di Paris. Di sini Pak. Gimana? Soalnya kayaknya kalian banyak yang ke Kuburaya gitu kan. Bagaimana kita yang terdekat dulu? Iya. Jadi pertanyaan saya itu apakah kenapa harus di KUA Tenggara? Karena kan banyak juga yang ulama-ulama besar untuk Indonesia diagak. Misalnya berkaitan dengan itu. Yang kedua, kenapa di KUA Tenggara harus dituju gitu? Apabila berkaitan dengan tadi program studinya juga masuk di bagian pernikahan, itu kenapa harus dicocokkan di situ? Karena tadi udah mengalirnya ada di Kuburaya, ada yang lainnya. Karena ya tersebar kelompok. Tersebar kelompok sebenarnya ya. Kelompoknya harus rata gitu kan, ada di Pontianak Barat, Pontianak Timur. Kebetulan di sini kan belum pernah ada gitu ya kayaknya mereka kesini. Emang mata kuliah ini itu baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Pasti lapangannya. Jadi kebetulan ya udah dekat aja dulu gitu. Ngapain kita juga jauh-jauh kan? Betul. Kita gunakan yang sekitar kita lagi pula kan kau ini juga kayaknya bangunannya paling bagus nih Pak. Udah bagus sih. Tapi kayak besaka gitu kan. Baik kita kenalan sama orangnya, sama bapaknya gitu kan, sama kepalanya. Baru kita ke silaturahmi gitu kan, kita omongkan apa tujuan kita ke sini. Tujuan ke sini. Nah berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua tadi, ini baru tahun pertama yang ke sini ya, Jawa Tenggara. Kira-kira apa yang mau ditimba ilmu ini? Kita harus tahu gitu nih Pak. Kalau dari mata kuliahnya sendiri gitu Pak kan, udah belajarnya itu tentang bagaimana sih apa itu KUA dan BP4 tuh beda atau tidak gitu kan? Oh gitu. Mahasiswa masih apakah KUA itu sama dengan BP4 atau BP4 itu yang sama dengan KUA? Dengan KUA. Oh iya gitu. SOP-nya gitu kan, manajemen di dalamnya. Apalagi yang terbaru ini tepuk sakinahnya. Tepuk sakinah. Nah, jadi ya udahlah kalau kalian bingung kita selesaikan materi kita, habis kita turun observasi langsung. Iya sahabat KUA dimanapun berada. Sangat menarik sebenarnya dari tema kita ini. Selain juga observasi, turun di lapangan untuk belajar. Nah yang bisa jawab sebenarnya ini bukan saya ini. Yang bisa jawab ini kepala KUA berkaitan dengan sama enggak itu Pak Mahdi KUA dengan BP4 dan juga
yang lagi viral sekarang nih Pak Mardi, tepuk sakinah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Jadi pertama mungkin akan saya jelaskan apa itu KUA. KUA sudah kita ketahui bersama bahwa KUA itu kantor urusan agama. Dan khusus di Kabupaten Kecamatan Pontianak Tenggara itu pusaka. Revitalisasi. Artinya bahwa KUA Kecamatan Pontianak Tenggara adalah ini khusus KUA yang dipilih dari pusat untuk menggunakan layanan-layanan, di mana layanan tersebut bukan hanya layanan masalah pernikahan saja, tapi juga masalah rujuk, zakat, wakaf, konsultasi, penyuluhan, keagamaan, dan keagamaan yang lain. Bahkan kedepannya KUA pusaka ini bukan hanya satu agama, tapi ada 6 agama yang akan berkolaborasi di KUA pusaka. Dan layanan itu semua 6 agama termasuk Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu layanan pernikahannya dan kepenyuluhannya nanti di KUA pusaka ke depannya. Tapi untuk saat ini masih belum ada realisasi karena mungkin menunggu anggaran atau mungkin realisasi anggaran yang ada terbatas. Terus kedua, apa itu BP4? Sebenarnya BP4 itu sejak KUA ada, BP4 itu ada. Apa dia maksud BP4 itu Badan Penasihat Perkawinan, Persalinan Perkawinan, di mana itu merupakan bimbingan konseling pranikah untuk calon pengantin. Pranikah, bimbingan konseling pranikah untuk calon pengantin. Juga dalam BP4 juga pasca nikah. Jadi bimbingan konseling itu ada pranikah dan pasca nikah. Kalau pranikah yang biasa akan viral dengan ice breakingnya, tepuk sakinah, tapi setelah nanti berjalannya waktu pasti banyak masalah dengan sendirinya dalam keluarga tersebut, sehingga kalau nggak bisa menyelesaikan mereka berdua, kami istri bisa datang langsung ke KUA setempat, termasuk ya KUA Pontianak Tenggara. Insya Allah Pontianak Tenggara siap orang-orang yang kompeten, termasuk penghulu untuk dikonsultasikan apa masalahnya, sehingga kami akan mungkin akan mendengarkan terlebih dahulu, kami analisa dan kami berikan solusi-solusi. Apa yang bisa kami berikan solusi? Salah satunya adalah jangan langsung ke pengadilan agama, karena kalau pengadilan agama langsung diproses, bisa nanti ketuk palu cerai. Nah, kami di KUA itu akan kami konseling dulu apa masalahnya, kenapa, dan akan kami berikan solusi-solusi, sehingga dalam solusi tersebut maksud dan tujuan kami supaya mereka yang bermasalah jadi akur kembali, jadi islah. Jadi awalnya mereka saling marah, cekcok satu sama lain, akan saling tujuan awal menikah apa? Nanti kan kami tanya, tujuan awal menikah adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuan akhir dalam pernikahan itu, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun dalam perjalanan sakinah mawaddah warahmah itu tidak gampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh proses dan butuh banyak ilmu. Butuh banyak pengalaman orang-orang yang sudah sukses seperti Ibu Lili, sebelumnya mungkin sudah sekian lama berumah tangga dengan suami, sekarang masih happy saja selalu. Maka mungkin anaknya udah berapa itu? Ini salah satu contoh keluarga sakinah. Insya Allah. Alhamdulillah ya sahabat kawan dimanapun berada, kembali lagi kita bersama ngobrol pagi seputar bersama kepala kawan. Alhamdulillah. Nah selanjutnya sahabat kawan dimanapun anda berada, berkaitan dengan jangka panjang, mungkin saya nanya ke Bu
non beta. Apakah nanti saya nggak tahu nih Pak ya, mungkin dari kampus DIS Syarif Abdul Rahman ini mau magangkan anak-anaknya ke sini. Itu kira-kira bagaimana jangka panjangnya? Kalau misalnya jangka panjang ini kan kayak mulai observasi, ini kan kita Observasi. ada setiap semester dasar nih Pak, ya Iya. kan mata kuliah saya. Jadi untuk kedepannya juga nanti mungkin terus ada nih Pak observasi lapangan. Observasi Nah, lapangan, ya. dan istilahnya tujuan yang lain juga kayak yang seperti Bapak bilang tuh kan kayak magang gitu Iya, kan. magang, Nah, ya. kalau magang ini kita nanti tuh ada namanya PKMBH. PKMBH, iya. Jadi Ya, bimbingan hukum langsung ke Hukum masyarakat, langsung masyarakat. gitu kan. Nah, itu kadang ya itu ke pesantren-pesantren, ke dinas-dinas gitu kan, nah, kayak model KUA gitu kan. Nah, atau bisa juga nanti dari misalnya dari KUA ini kan KUA Pusaka kita minta Pak Roni atau Pak Madi sebagai narasumber kayak gitu pas kita ada kegiatan PKMBH-nya Iya. gitu sih Pak jangkauannya. Iya, berkaitan dengan itu, mungkin saya langsung pertanyaan ke Pak Madi. Ada nggak kira-kira Pak Madi, kalau misalnya udah ada kolaborasi, misalnya ada MOU antara STIS dengan Kepala KUA, kira apa yang mau langkah pertama yang Pak Madi berikan? Contoh nih, kayak misalnya bimbingan pranikah di kampus STIS bagi orang yang belum nikah, atau penyuluhan BP4 di sana. Itu gimana menurut Pak Madi? Kalau misalnya ada gitu MOU kepanjangannya. Yang jelas kami atas nama Kecamatan Belian Tenggara akan menyambut baik kalau ada MOU dengan dari STIS, dan di sana kami akan menjalankan MOU tersebut sesuai opsi kami di KUA. Apakah nanti kami mau diberdayakan untuk mensosialisasikan terkait dengan bimbingan muslim pranikah dan pasca nikah, itu insya Allah kami welcome, insya Allah. Kemudian terkait dengan masa magang, kolaborasi ini bisa kita lanjutkan ke depannya. Mungkin bisa saja feedbacknya adik-adik mahasiswa dari STIS bisa magang, atau mungkin ini apa tadi? Narasumber itu. Bukan PKMB ya. Jadi bisa jadi kami sebagai fasilitator, Ya gitu. fasilitator untuk ya bagaimana langkah-langkah kita menjadi fasilitator, menjadi konsultan yang baik sesuai kemampuan kita dan fungsi kita masing-masing di sana. Iya. Dan itu ada SOP-nya. SOP-nya. Ada SOP-nya. Jadi ada SOP-nya yang perlu kita pelajari dan perlu kita sepakati bersama. Iya. Siap, baik. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan misalnya penyuluh untuk masuk kampus, ini kira-kira ada nggak? Ya, soalnya kayak STIS itu pernah loh Pak. Iya. Kecuali kita ada kegiatan kayak stadion general gitu kan, KMBH, itu baru kita kadang tuh undang narasumber gitu ya, iya. gitu kan dari bagian dinas. Nah, kalau untuk KUA nih Pak, kadangnya kami itu undangnya untuk stadion general. Apa anak-anak baru yang baru masuk tuh. Iya. Dijelaskan gitu kan bagaimana sih proses hukum keluarga Islamnya gitu di KUA. Nah, ini berkaitan dengan Pak Mahdi sendiri. Apakah ada program-program nanti ketika misalnya ada MOU, apakah penyuluh masuk kampus? Dulu kan banyak program-program dari penyuluh itu masuk sekolah, itu menurut Pak Mahdi seperti apa? Insya Allah ke depannya kami juga akan tetap melanjutkan visi-visi kami. Sebelum kami datang ke Kabupaten Madinah Tenggara ini, kami atas nama Kabupaten Madinah Tenggara memang berkomitmen untuk selalu berkolaborasi, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, termasuk mungkin sekolah-sekolah, dan juga ini ide yang sangat bagus, kampus. Kalau kemarin kita namakan penyuluh masuk sekolah. Nah, sekarang bisa saja masuk kampus. Masuk kampus. Yang jelas nanti teknis di lapangan seperti apa ya bisa kita bicarakan selanjutnya. Karena kita belum tahu nih apa misalnya maksud dan tujuan itu kita harus jelas. Terus kemudian kebutuhannya apa, yang dibutuhkan oleh kampus apa. Apakah hanya sekedar kita sosialisasi? Karena memang terus terang kami kayak KUA termasuk di dalam itu penghulu dan penyuluh itu salah satu
praktisi hukum syariat di lapangan. Masalah hijab kabul, teknis akad nikah, simulasi akad nikah, atau lain-lain yang lain. Bukan hanya dia perlu dijelaskan bahwa KUA itu bukan urusan masalah nikah saja, tapi masalah konsultasi, masalah zakat, wakaf, terus waris. Walaupun bukan putusan dari KUA, tapi untuk konsultasi. Itu bisa di KUA. Kami siap nanti dengan kampus TIS untuk bersosialisasi, berkolaborasi, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami sampaikan, insya Allah siap. Akan dibersamai atau ditemani oleh kawan-kawan penyuluh. Sehingga kita selamakan nanti penyuluh masuk kampus atau KUA masuk kampus. Nah, alhamdulillah sahabat KUA, baik berkesempatan pada hari ini mungkin kita bebas nih Pak ya, bebas ya bertanya. Mungkin dari Bu Nurbeta mau ada yang ditanyakan untuk kepala KUA? Oh ada nih Pak. Kebetulan ada. Betul apa namanya hubungan juga dengan mahasiswa nih kan. Cuman kayak seperti anak muda zaman sekarang, tapi kita sebutnya Gen Alpha, Gen Z gitu kan. Mereka itu kurang jelas nih Pak. Apa sih maksud dari sakinah mawadah warahmah? Kenapa harus ada tepuk sakinah? Tepuk sakinah. Bicarakan kan apa itu tujuannya gitu Pak kan, kenapa itu tuh diciptakan gitu Pak, kenapa itu diciptakan ya, apakah hanya sekedar yel cuman ice breaking jadi bilang gitu kan, yang maknanya emang dalam gitu kan, atau cuma ice breaking gitu kan. Terus apakah di KUA itu menerima gitu Pak ya, misalnya ada permasalahan gitu Pak kan antara pasangan yang istilahnya masih muda gitu kan, apakah KUA itu sebagai mediator tetap gitu Pak di pasangan itu aja sih. Pos bakum lah Pak. Kan banyak nih kasus-kasus. Iya, banyak kasus-kasus sekarang. Jadi yang pertama pertanyaan Banyak pertanyaan saya Pak. sakinah mawaddah warahmah yang biasa Itu sih. kita sebut dengan tepuk sakinah. Di mana tepuk sakinah ini awalnya itu hanya sekedar ice breaking atau yel-yel biasa. Yel-yel biasa yang diciptakan oleh ASN atau PNS Kementerian Agama sekitar tahun 2018. Maksud dan tujuan awal tepuk sakinah itu untuk kalangan intern saja. Jika ada pelatihan, diutek, bimbingan teknik, mungkin kita dibentuk bagaimana menjadi fasilitator yang baik, bagaimana kita menjadi pembicara yang baik. Ya, ini seperti public speaking lah. Dan di sana kita biasanya untuk mengusir kepenatan, kejenuhan, ada ice breaking, tepuk sakinah. Walaupun tepuk sakinah itu sepertinya hanya ice breaking biasa, tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Sangat dalam Pak. Itu lahirnya tepuk sakinah itu setelah kita pelajari dan kita tanya ke beberapa para pakar Kementerian Agama, ternyata di sana sebelum merilis tepuk sakinah tersebut mengumpulkan banyak orang-orang. Kementerian Agama mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan psikolog. Apa kira-kira untuk mengingat para pasangan, keluarga, sakinah supaya mereka selalu ingat apa kira-kira. Nah, dibuatlah yang namanya tepuk sakinah, yang dimana tepuk sakinah dibuat 5 pilar keluarga sakinah. 5 pilar keluarga sakinah yang pertama adalah zawaj. Zawaj artinya berpasangan. Berpasangan itu artinya bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk menikah. Berpasangan secara halal, bukan tidak halal. Terus yang kedua, janji kokoh. Janji kokoh yang masuk di sini itu adalah kalau sudah menjadi suami istri, sudah halal, sudah tercatat di KUA, harus punya komitmen yang kuat bersama suami istri. Supaya kelangsungan proses rumah tangga tersebut ya harmonis. Kemudian setelah janji kokoh adalah harus saling cinta. Suami istri itu harus saling cinta sama lain.
dan kemudian saling cinta atau saling hormat, Saling hormat. Ya. menghormati satu sama lain sehingga tidak saling menghina, mencaci, apalagi menyakiti pasangan masing-masing. Iya. Sehingga kalau sudah saling hormat, insya Allah kelangsungan rumah tangga harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah akan terjalin selanjutnya. Terus setelah apa tadi? Saling hormat, saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling hormat. Jadi suami istri harus saling menjaga perasaan masing-masing, saling menjaga rahasia masing-masing. Iya. Kurangnya sembarang curhat, medsos, nggak boleh. Lagi viral-viral Kalau mau konsultasi, mau curhat kepada orang yang tepat. Iya. Atau langsung ke KUA Kemudian setelah itu ya saling ridho. Kalau sudah suami istri saling ridho satu sama lain akan menerima apa adanya. Siapa pasangan kita? Bukan karena apa adanya, ada apanya, tapi apa adanya. Jadi setiap kekurangan yang ada dalam pasangan tersebut, baik suami atau istrinya harus diterima. Iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah musyawarah sakinah. Jadi suami istri diharapkan harus saling dialog gitu. setiap menentukan sesuatu, masa depan, masa sekarang, masalah mungkin anak, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena seorang wanita kalau nggak dilibatkan dalam kegiatan masa depan, misalnya ingin buat rumah, membeli mobil atau membeli kendaraan, mereka itu merasa nggak dihargai nantinya, masa dihargai. Ketika diikutkan dalam musyawarah atau bermusyawarah untuk mencapai yang diinginkan suami istri yang baik, insya Allah akan terjadi keluarga sakinah. Karena wanita ini harus harus diistimewakan di hati para suaminya. Ya, Karena wanita ini dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Karena wanita saling dimengerti juga lebih banyak berbicara dengan hati dan perasaan. Beda dengan para suami, hanya dengan akal, akal. Ketika muncul Pak, ada apa denganmu? Jadi seperti itu. Baik Pak, berkaitan dengan yang tadi Pak, pelayanan, apakah di KUA itu memberi posbakum atau juga bantuan untuk sosialisasi, gitu Pak? Ada keluarga-keluarga yang baru nikah, ada bermasalah, datang di KUA. Di mana kira-kira tempat datang KUA atau datang ke tempat lain? Dan alhamdulillah khusus di Kabupaten Banjar Negara kami membuat istilah posbakum, pos layanan hukum. Itu artinya adalah khusus hukum-hukum syariat agama Islam. Kalau misalnya ada masyarakat setempat ingin bertanya tentang masalah pernikahan, ya silakan, kami kan siap sepanjang 9 hari masalah pernikahan, bab nikah. Mungkin Mbak cerai, Mbak zakat, wakaf, 2 hari sebelum itu ya sebuah hukum. Tergantung apa permasalahannya. Kalau misalnya pernikahannya yang dipermasalahkan masalah wali, apa walinya kenapa? Apakah masalah urutan wali atau ya Pak Wali dalam fikih menakahan itu ada misalnya wali mujbir, wali mujbir, atau ada disebut dengan wali akrob, abad. Nah itu akan kami jelaskan nanti di perlayanan hukum. Tergantung kasusnya apa, masalahnya apa. Baik, Pak Madi, alhamdulillah penjelasan tadi udah sedikit menggambarkan kepada kita juga sahabat KUA banyak permasalahan di dalam rumah tangga. Larinya kemana? Jangan di Facebook ya. Kadang-kadang Facebook, kadang-kadang di IG. Oh suami saya ini seperti ini, istri saya seperti ini. Tapi datanglah kata beliau ke tempat yang tepat, yaitu di KUA Pontianak Tangerang. Atau juga ada yang kira-kira Ustadz yang dekat, dia minta pencerahan, boleh datang ke situ. Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita statement terakhir ya dari Bu Nurbeta untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih atas kita tuh udah diterima di sini gitu kan, sudah memberikan ilmu kepada mahasiswa kita gitu kan. Dan insya Allah kedepannya Pak, semoga kita tetap berhubungan gitu Pak kan. Hubungannya dalam arti menimba ilmu gitu kan. Hubungan sosial kita menjadi lebih baik di sini Pak ya, mahasiswa untuk kedepannya Pak, tahun-tahun kedepannya selanjutnya insya Allah kami juga pasti di sini lagi. Insya Allah. Untuk mahasiswa kita. Baik, alhamdulillah terima kasih Bu Nurbeta. Selanjutnya statement terakhir dari Kepala KUA Kecamatan Pontianak. Baik,
kami atas nama KUA Kecamatan Pontianak Tenggara sesungguhnya sangat senang dan menerima sekali apa yang mungkin dirancang, diniatkan dari kawan-kawan STIS, baik Ibu dosen dengan mahasiswa yang lain. Ini merupakan kehormatan buat kami dan kami merasa senang atas ya siapa tahu kedepannya bisa dilanjutkan dengan MOU yang lebih spesifik, yang lebih berhasil guna, menghasil manfaat, bahkan berdampak. Ya, betul, Pak. Kalau perlu efeknya, dampaknya atau feedbacknya buat STIS itu apa dari KUA dan sebaliknya juga apa feedbacknya untuk KUA dari STIS ya. Yang jelas kalau kita silaturahim, saling berkomunikasi apa kebutuhannya yang dibutuhkan, kami siap untuk menurunkan ya tim dan mungkin yang ahlinya. Nah, terima kasih Pak Mardi. Alhamdulillah statement terakhirnya sahabat KUA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita pada hari ini dibatasi ya. Alhamdulillah cukup sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Saya juga terima kasih pada Ibu Nurbeta SSIMM ya, alhamdulillah jadi narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah juga terima kasih kepada Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara Pak Mardi SAG. Alhamdulillah pada hari ini narasumber berdua cukup ini ya, cukup aktif ya. Alhamdulillah hari ini baru pertama jumpa ini udah luar biasa. Alhamdulillah sahabat KUA dimanapun berada, terima kasih. Jangan lupa dukung kami juga ya. Alhamdulillah dengan memfollow, subscribe dan juga share like-nya ke teman-temannya. Alhamdulillah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pekan nanti bersama kami juga. Alhamdulillah sampaikan salam saya buat keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita ngobrol pagi bersama KUA Pontianak Tenggara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, terima kasih Pak ya.